Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat isya tarawih berjamaah yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik rahmat dan hidayah kita pada malam hari ini dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat serta salam marilah kita agungkan sanjungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, petugas imam dan kultum yaitu Bapak Ustaz Sugianto, kemudian petugas Bilal Bapak Ustaz Herwansyah. Yang kedua, perolehan infak Ramadan 1447 Hijriah hingga malam ke-18 Ahad 8 Maret 2026 malam ke-18 dari bapak-bapak sebanyak Rp400.000, dari ibu-ibu sebanyak Rp100.000, jumlah Rp500.000. Saya ulangi, jumlah Rp500.000, sehingga total sementara sebanyak Rp9.110.000. Saya ulangi, total sementara Rp9.110.000. Kemudian informasi ketiga, update donasi dana dan material terkumpul untuk pembangunan rumah Al-Quran tempat tapis hari Ahad tanggal 8 Maret 2026 pukul 15.51. Uang tunai sebanyak Rp84.750.000, Rp84.750.000. Kemudian semen masih tetap 190 sak, 2 mobil batu pondasi, 7 mobil pasir, 1 truk batu split, dan batu merah masih tetap 6.000 pieces. Kemudian donatur hari ini ada 3 orang, yaitu yang pertama dari Haja Leni Malina binti Asri, dihadiahkan untuk almarhum Haji Sabahin Kowi bin Kowi Manahan sebanyak Rp500.000. Kemudian yang kedua dari Bapak Haji Matias sebanyak Rp500.000, dan yang terakhir dari Haji Rustami Rp100.000. Untuk itu marilah kita membacakan surah Al-Fatihah untuk nama-nama yang saya sebutkan di atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian informasi yang berikutnya, yang keempat, alhamdulillah panitia zakat fitrah mal fidyah infak dan sedekah Masjid Baitur Rahman Unit Raya Kembali Bangka Lampung tahun 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 2026 sudah terbentuk.
kami akan bacakan. Mohon maaf agak banyak, jadi menunggu waktu sebentar. Penasehat Bapak Dr. Andes Kuswan. Yang kedua Dr. Andes Haji Saluri Gadi. Yang ketiga Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Asli IPD. Dan keempat Bapak Haji Musadin Sarjana Pelayaran MM. Kemudian Ketua Ustadz Sukianto, Wakil Ketua Ustadz Herwansa, Sekretaris Dr. Subur Bahadianto MM, Wakil Sekretaris Bapak Haji Sito Yono SPD NPD, Bendahara Bapak Haji Amril ZNBSC, Wakil Bendahara Bapak Nur Haji Iswal. Kemudian seksi perlengkapan koordinator Haji Agus Bakhtiar, anggota Bapak Haji Zulkarnain BSC, yang kedua Bapak Ahmad Jawahari, dan ketiga Bapak Herijal. Kemudian seksi penerimaan zakat koordinator Bapak Kamas Muslim, anggota Ustadz Herwansa, yang kedua Bapak Zainal Abidin Munaf, yang ketiga Bapak Bahariawan, yang keempat Bapak Insinyur Haji Matias, yang kelima Bapak Nur Dewianto, yang keenam Bapak Firdaus SPDI, yang ketujuh Bapak Muntaqa Miharjo, yang keenam Ustadz Muhammad Faiz Isqullah SPD, yang kesembilan Ustadz Ahmad Wahyu Nurkubi, yang ke-10 Muhammad Firman Al-Muhaimin, yang ke-11 Muhammad Fatih Khalifah, yang ke-12 Hafizuddin, yang ke-13 Aril Al-Ghifari, ke-14 Al-Ghifari, yang ke-15 anggota Risma Diki Ando Adam, kemudian Ananda Nabi, Tirta Noza dan Abdul Rozik. Berikutnya seksi pendistribusian zakat koordinator Pak Sulaiman Umay, anggota Bapak Muhammad Ali PD, yang kedua Bapak Sugianto, yang ketiga Bapak Prince Prata, yang keempat Bapak Sahrul Gunawan, yang berikutnya 5, 6, 7, 8, dan 9 itu adalah dari Risma. Ananda Nabi, Ananda Tirta, Nazza, Abdul Razak, Fadil, dan Diki Amdo. Jadi ini struktur kepanitiaan zakat kita sudah terbentuk, sudah ditandatangani oleh Bapak Ketua DKM atas nama Ketua DKM dan kawan tugas Kuswan. Jadi besarannya itu 2,5 kilo. Kalau diuangkan nanti tergantung dengan apa yang kita makan. Misalnya Pak Sugianto ini makan beras ini yang harganya 1 kilo 20.000. Jadi kalau diuangkan berarti menjadi 50.000. Kalau misalnya si pulang ini nanti makannya berasnya 1 kilo 10.000, jadi harus membayar uang 25.000. Jadi itu ukurannya. Jadi kita nggak ada patokan sesuai yang apa yang kita makan masing-masing. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas keliruan dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, pertama
pertama-tama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Paling tidak sampai dengan malam ini kita tidak termasuk orang-orang yang gugur di dalam melaksanakan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW berupa Qiyamul Lail Ramadan, yakni salat tarawih berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan dan senantiasa kita persembahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teriring doa dan harapan semoga kita adalah sekalian orang yang telah berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Sulaiman tadi. Karena waktunya juga singkat, saya fokus saja kepada pelaksanaan zakat kita sebagaimana yang telah dibentuk kepanitiaannya di masjid kita ini. Ketahuilah, sesungguhnya secara garis besar zakat itu ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal, zakat harta. Di suatu tempat, Bapak Ibu sekalian, panitia menulisnya zakat MALL, zakat mal. Padahal yang sebenarnya zakat MAAL, zakat mal. Mimnya pakai alif baru lam. Itu artinya harta. Kalau zakat mal MALL itu nama lain dari supermarket. Jadi hati-hati, bukan zakat mal tapi zakat mal yang bermakna harta dengan berbagai jenisnya. Yang pertama zakat fitrah, Bapak Ibu sekalian. Zakat fitrah ini sangat-sangat terkait sekali dengan bulan Ramadan. Tidak ada zakat fitrah tanpa adanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena salah satu fungsi zakat fitrah ini adalah menyempurnakan puasa kita yang tidak sempurna. Puasa kita yang mempunyai nilai kecil misalnya, karena akibat lisan kita yang tidak terjaga, mata kita yang tidak terkendali, pendengaran kita dan seterusnya, maka hal inilah yang membuat puasa kita menjadi tidak sempurna. Dan zakatlah salah satunya, zakat fitrah yang menyebabkan puasa kita menjadi sempurna. Itu. Maka oleh karena itu, zakat ini, zakat fitrah ini melampaui dua waktu, Bapak Ibu. Jadi orang yang melampaui Ramadan dan Idul Fitri itu baru dikenakan zakat. Katakanlah begini, kalau ada orang yang wafat sebelum Idul Fitri, katakanlah wafatnya tanggal 29 Ramadan, maka dia tidak dikenakan kewajiban zakat. Begitu pula orang yang lahir, ya, karena dia tidak menemui Idul Fitri. Kemudian orang yang lahir setelah Idul Fitri, maka dia tidak dikenakan zakat pula. Jadi syaratnya orang yang dikenai zakat fitrah itu adalah orang yang mengalami dua waktu, Ramadan dan Idul Fitri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini perhatikan Pak, kita ini banyak yang belum tahu sesungguhnya. Yang kedua, syaratnya kewajiban zakat fitrah itu apabila seseorang memiliki kelebihan untuk makannya malam sama hari raya Idul Fitri. Baru kelebihannya itu dia digunakan wajib zakat fitrah. Karena fungsi zakat fitrah selain menyempurnakan puasa kita adalah memberi makan fakir miskin, agar fakir miskin tidak merasa sedih di hari raya, turut menggembirakan fakir miskin sebagaimana gembiranya orang kaya, orang-orang kaya. Maka inilah fungsi penting dari zakat fitrah itu adalah untuk menyelamatkan kesedihan orang miskin dari
tidak mengikuti, tidak merasa bergembira di hari raya karena tidak ada yang dimakan, sebagaimana orang kaya yang dimakan pada hari raya. Jadi syaratnya orang yang dikenakan wajib zakat fitrah itu apabila dia memiliki kelebihan dari makannya sejak malam, Sabtu Syawal itu kan mulainya malam sampai nanti malam lagi malam 2 Syawal. Itu kalau dia masih punya kelebihan dari makannya, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau dia tidak punya kelebihan dari apa yang dimakan malam dan hari raya itu, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi tidak semua orang itu wajib membayar zakat fitrah. Ada kondisi di mana seseorang tidak dikenakan wajib zakat fitrah ketika dia tidak mempunyai kelebihan makan di hari raya. Itu. Kemudian bagaimana besarannya bayar zakat fitrah ini menurut syariat yang sebenarnya? Syariat yang sebenarnya zakat fitrah itu besarannya adalah 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud itu adalah segala begini. Segala begini. Sudah dikoordinasi, sudah diadakan penelitian, 4 mud itu sebenarnya jumlahnya itu 2,8 kilogram. Berdasarkan penelitian bahwasanya 4 mud itu 2,8 kilogram. Tetapi para ulama kita tidak usah khawatir, kita sudah ada yang memfatwakan di negeri ini. MUI, jangan salah, MUI yang berdosa. Kita hanya mengikuti saja. Minimal 2,5 sudah boleh menurut MUI, para ulama kita. Ya, tetapi kalau kita mau ada kesempurnaan, yang lebih tidak apa lebih bagus menjadi bahkan di situ dikatakan zakat fitrah itu rata-rata makanan pokok 2,5 sampai 3 kilogram. Ya, karena dia di 2,8 itu sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita mau sempurna, lebihkan kalau kita berupa beras, jangan pas-pas bukan 10 kilo untuk orang tua. Jangan pas-pas 5 kilo untuk orang tua. Begitu juga kalau tua. Kalau kita makan beras yang harga 15.000 misalnya, nggak ada salahnya kita bayar yang 17.000. Daripada kita makan 15.000, bayar yang 12.000, maka makruh hukumnya. Sekarang ini kan rata-rata beras itu 15.000 lah. Yang untuk orang komplek, kita dalam orang komplek 15.000. Maka nggak ada salahnya bayar. Itu besarannya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembayaran zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Berupa makanan pokok kalau kita beras. Tetapi Imam Hanafi membolehkan berupa makanan fitrah. Dan ternyata yang lebih efektif itu yang dari Imam Hanafi. Kenapa? Karena kalau orang dikasih beras semua Bapak Ibu sekalian, sementara dia tidak punya apa-apa, mau diapakan beras itu? Maka oleh karena itu Pak Ketua kalau dipertimbangkan, kalau kita memberikan misalnya zakat berupa uang kepada itu mustahik, hitunglah harga daging berapa sekilonya itu. Jangan memberi itu besarnya di bawah harga daging sekilo. Dia menerima zakat beli daging 8 ton katanya misalnya di tanah ini, kan rasanya gimana itu? Maka sebab kalau mustahiknya kita sedikit, kualitasnya tapi lebih baik. Kuantitasnya sedikit, tapi kita ambil dari radius masjid kita. Terus mereka. Jangan kita memperbanyak kuantitas tapi kualitasnya tidak kurang. Oleh karena itu, itulah satu. Kemudian kapan waktunya Bapak Ibu sekalian? Zakat fitrah ini waktunya adalah sejak awal Ramadan itu sudah boleh. Sejak awal bulan Ramadan sudah boleh membayar zakat fitrah. Tetapi yang lebih afdal itu sudah dekat-dekat dengan hari raya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kasih jauh dari hari raya, nanti itu penggunaannya bukan untuk hari raya. Itu sodaqah untuk dimakan biasa. Tidak ada kaitannya dengan hari raya. Karena zakat fitrah itu sangat erat kaitannya dengan Idul Fitri. Oleh karena itu sebaiknya sudah dekat-dekat, hamil seminggu boleh, pokoknya hamil seminggu lah mulainya. Itu yang lebih efektif. Itu yang lebih bagus. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau ada yang mau mudik misalnya,
terus mau bayar zakatnya di sini, apa didahulukan? Gitu. Jadi misalnya mau mudik tanggal berapa besok hari Selasa, mau bayar zakatnya di sini, dahulukan nggak apa-apa. Gitu. Dan yang lain juga begitu. Itu satu. Kemudian zakat. Nah, zakat mal. Zakat mal ini Bapak Ibu sekalian zakat harta. Arti dari mal adalah harta. Harta simpanan berupa uang, emas, dan ada yang lain lagi berupa hasil perniagaan, pendapatan profesi, hasil pertanian, dan seterusnya. Itu zakat mal, termasuk golongannya zakat mal. Bagaimana ukurannya besarannya? Jadi zakat ini terikat dengan nisab dan haul. Nisab dan haul. Nisab itu ukuran jumlahnya, ya. Jadi kalau zakat harta ini ukurannya setara dengan lebih kurang 85 gram emas. Kalau sekarang ini emas itu ada harganya 2 juta. Jadi kalau harta kita sudah mencapai 170 juta, maka wajib itu dikeluarkan. Harta dan emas. Bagaimana kalau seandainya dia punya harta berupa emas dan uang? Ya, punya emasnya cuma 50 gram, tapi punya uangnya mencapai setara dengan 35 gram emas, maka wajib jual emas plus uang. Ya, 50 gram, dia punya 50 gram emas, kemudian uangnya lebih dari 35 gram emas kira-kira, maka dia telah wajib mengeluarkan zakat malnya. Kemudian waktunya kalau zakat mal ini tidak terikat kapan saja, haulnya itu ada arti haul kan setahun, arti haul itu setahun. Orang ngehaul itu maksudnya ngehaul itu 1 tahun meninggalnya, gitu kan. Jadi kalau ada umur itu haul berarti 1 tahun. Harta yang dizakatkan, harta mal itu usianya harus mencapai 1 tahun hijriah. 1 tahun hijriah. Maka kalau misalnya dia punya harta mulai dari 1 Muharram itu cukup untuk 8 gram emas, bertahan sampai 1 Muharram tahun depan, maka wajib baginya dikeluarkan zakat berapa persen? 2,5%. Kemudian karena zakat ini terkait dengan pembersihan jiwa dan harta kita, kalau zakat kita untuk membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan hati kita dari sifat pikir dan seterusnya, zakat mal tidak cukup itu, tapi juga membersihkan harta yang kita kelola. Kenapa harta yang kita kelola? Sesungguhnya esensinya harta itu bukan punya kita. Harta itu titipan saja dari Allah, kita yang mengelola. Jadi jangan terlalu kita lagi, jangan juga istilah bahwa harta itu adalah titipan Allah, kita hanya dikasih hak mengelola saja. Ya, karena kalau di situ ada menitipkan orang lain di harta kita, itu kita harus hitung itu, tidak dikeluarkan haram hukumnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan harta ini dapat menjadi penyempurna kita berpuasa di bulan Ramadan ini, sehingga puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang benar, sehingga menjadi Idul Fitri, orang-orang yang kembali kepada kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.